diberitahu bila perlu langsung terbitkan aja SK-nya. Langsung aja. Jadi nggak lama-lama. Ya, terima kasih Pak Kadis. Assalamualaikum. Halo. Yes. Ya, Bang Ucok. Apa kabar Bang Ucok? Share screen. Harus jadi co-host di sananya. Di sininya harus jadi co-host ya. Kalau bisa share screen, hostnya kan Pak Dedi. Dari Dinas sudah co-host Pak. Silakan Pak share dari sana bisa. Belum ini. Oh belum. Oh di laptopnya di sini. Belum nanti di sini. Ya, silakan dulu. Iya. Mana? Layang panda. Ya. Silakan dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih bersama baik di sini secara offline maupun secara online ya. Pada terima kasih kepada Ibu narasumber Ibu Yang Mardia dan Pak Maulana dari Kemendag yang akan membawakan tentang peraturan terbaru tentang jaminan atau di mana kita mendapatkan sertifikasi jaminan halal. Kemudian nanti dari Bang BJP tentang kredit mesra. Nah ini Bu Yaya merupakan salah satu program dari Jawa Barat UMKM Juara di mana dari Kota Bogor ada 89 orang. Nah ini dibagi menjadi 5 pendamping. Jadi masing-masing pendamping ada 18 sampai 20 UMKM. Yang hadir di sini karena Covid kita batasi sampai 20 atau 25 orang. Mungkin kita tunggu, tetapi karena ini waktu sangat mendesak karena rencananya Bu Sekda akan berkunjung ke Dinkop, makanya kita percepat saja. Karena di yang online juga sudah siap untuk menerima penerangan-penerangan dari Bu Yaya dan Pak Maulana. Untuk itu mangga untuk mempersilakan kepada Bu Yaya untuk mempresentasikan bagaimana caranya atau aturan mengenai sertifikat halal ini. Mangga Ibu Yaya. Di sini ini film ya? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kabid KM, Bapak pendamping dari UKM Kota Bogor dari dan Bapak dan Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, yang pada saat ini alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat bertatap muka untuk
mungkin untuk yang pertama kali untuk kami di sini dengan ibu-ibu dan bapak ya, dan bapak-bapak juga. Untuk lebih mempersingkat waktu karena kami hanya 60 menit diberi waktu tadi 1 jam, mungkin jam 2 harus selesai. Saya hanya ingin memberikan sedikit informasi tentang BPJPH ya, tentang BPJS Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Dan nanti mungkin akan lebih detailnya untuk karena ini kan yang diminta adalah prosedur perizinan sertifikasi halal. Jadi nanti mungkin Bapak dan Ibu akan lebih lama dipandu oleh Pak Maulana Yusuf karena nanti beliau akan memberikan penjelasan tentang tata cara pendaftaran, tata cara pengajuan sertifikasi halal. Untuk itu saya ingin memberikan informasi awal bahwa Kementerian Agama diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk menjadi penyelenggara jaminan produk halal yang sedianya ditangani oleh LPPOM MUI, sekarang mungkin beralih ke Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Halal. Artinya LPPOM MUI beserta MUI-nya tidak kehilangan tidak dihilangkan perannya, tetap dua-duanya mempunyai peran penting dalam pelayanan sertifikasi halal ini untuk semua pelaku usaha. Baik, untuk Pak Yusuf pertama-tama saya ingin menyampaikan sejarah singkat halal di Indonesia. Berawal dari tahun 1988, Profesor Dr. Tri Susanto dari Universitas Brawijaya menemukan produk turunan dari babi seperti gelatin maupun lemak babi dalam makanan dan minuman yang menjadi masalah nasional. Penjualan produk mengalami penurunan sebesar 20-30%. Kemudian tahun 1989, karena dengan masalah tersebut, Majelis Ulama Indonesia memecahkan masalah tersebut dengan mendirikan lembaga untuk studi tentang makanan dan obat-obatan yang dikenal dengan LPPOM MUI, Lembaga Pengkajian Produk Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia. Kemudian tahun 1989 setelah didirikannya LPPOM MUI, sertifikasi halal bersifat sukarela. Artinya tidak diwajibkan pelaku usaha, tidak diwajibkan semua pelaku usaha memiliki sertifikasi halal. Silakan tergantung kebutuhan Bapak dan Ibu selaku pelaku usaha. Kemudian tahun 2001 ada skandal Ajinomoto. Ya mungkin kita pernah mengalami ya, pernah tahu tentang skandal Ajinomoto. Kemudian tahun 2014 tanggal 17 Oktober Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal disahkan oleh Presiden RI. Nah, kemudian disertai dengan PP Nomor 31 Tahun 2019 disahkan, kemudian diikuti oleh PMA Nomor 26 Tahun 2019. Nah, ini PP Nomor 31 Tahun 2019 adalah petunjuk pelaksanaan tentang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Nah, kemudian tanggal 17 Oktober 2019, 5 tahun berikutnya mulai diberlakukan sertifikasi halal, yaitu pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Artinya sejak 17 Oktober 2019, semua pelaku usaha wajib memiliki sertifikat halal. Lanjut. Kemudian perhatian Indonesia terhadap halal. Sekarang saya barangkali ibu-ibu ada yang tahu tentang halal
Kalau ibu pada pakai kerudung biasa suka ngaji ya, suka baca Quran, barangkali ibu pernah baca surat apa bu? Bahwa kita harus mengkonsumsi makanan dan minuman halal thayyibah, yang halal dan baik. Surat Al-Baqarah ya bu ya, surat Al-Baqarah ayat 168. Apa bu bunyinya bu? Bismillahirrahmanirrahim. Sampai halalan thayyiban aja ya. Ya ayuhan nasu mimma kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah di antara makanlah apa yang ada di bumi yang halal dan baik. Artinya halal itu wajib kan bu? Wajib ya. Nah, perhatian Indonesia terhadap halal. Pertama, adanya halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, Indonesia negara itu mewajibkan adanya halal melalui berdirinya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kemudian dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan PP Nomor 31 Tahun 2019 tentang implementasi jaminan produk halal. Diiringi dengan PMA Nomor 26 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Kemudian perhatian berikutnya thayyiban. Thayyiban artinya apa bu? Baik. Nah, thayyiban dengan istilah thayyiban itu pemerintah juga memerankan BPOM ya. BPOM. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 26 tahun 2017. Artinya semua yang kita konsumsi, semua yang kita gunakan produk-produk itu harus halal secara syar'i. Thayyiban artinya baik ya, baik secara keilmuan, secara sains. Kemudian perhatian berikutnya, perhatian negara terhadap adanya halal. Berdirinya Komite Nasional Keuangan Syariah KNKS berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Apa implementasi dari KNKS itu? Diantaranya muncullah bank-bank yang berbasis syariah. Jadi tadinya dari halal, dari masalah halal, akhirnya pemerintah juga melirik perlu adanya semacam komite keuangan yang berbasis syariah. Sehingga banyak sekarang BNI Syariah, BJB Syariah, semua berbasis syariah. Lanjut. Dasar hukum lahirnya BPJPH. Pertama, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama, pasal 45 sampai dengan 48 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Dasar hukum berikutnya terbitnya PMA atau Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 yang memuat struktur BPJPH. Dan yang ketiga, amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Lanjut. Dasar hukum pelaksanaan jaminan produk halal. Nah, di sini barangkali Bapak dan Ibu juga perlu tahu bahwa sebagai dasar hukum dari pelaksanaan jaminan produk halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Pasal 1. Produk adalah barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Di dalam pasal 4, produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Berarti kewajiban halal sudah nasional ya, secara nasional sudah diwajibkan. Nah, ke pasal 26, pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikasi halal. Artinya bagi pelaku usaha yang memproduksi barang-barang yang diharamkan tidak wajib untuk mengajukan sertifikasi halal. Berikutnya, pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk.
Nah, dengan catatan bahwa para pelaku usaha yang menjual atau memproduksi barang yang diharamkan, di samping tidak harus mengajukan sertifikasi halal dan sudah harus diberi keterangan bahwa itu tidak halal. Kalau misalkan di tempat usaha, di warung atau di rumah makan yang menjual barang-barang halal yang diharamkan, harus diberitahu agar konsumen juga tidak terjebak dengan makanan-makanan yang dijualnya. Jadi kan konsumen bisa memilih mana ya, kalau memang non halal mungkin, kalau mereka memang bukan apa istilahnya, bukan barang yang untuk dimakan oleh mereka, insya Allah mereka juga tidak akan masuk ke rumah makan itu ya. Tapi kalau tidak diberi keterangan halal, mungkin saja kita juga sering terjebak ya dengan karena sekarang belum, saya kira masih jarang lah toko-toko atau warung yang membuat label, membuat keterangan di situ non halal, walaupun mungkin yang dijualnya misalkan daging BABI ya. Hanya kita kadang suka melihat aja, oh itu insting aja gitu, oh itu biasanya di situ dari dua ya. Lanjut apa jelaskan lanjut. Nah, untuk mempersingkat waktu ya, karena Pak Yusuf nanti akan banyak memberikan waktunya nggak cukup. Nah, yang saya sampaikan juga di sini era baru proses sertifikasi halal. Nah, di dalam proses sertifikasi halal ada 3 unsur, 3 lembaga yang berperan di sini. Pertama, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, yaitu badan yang dibentuk di Kementerian Agama dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. BPJPH itu akan nanti jadi dengan apa? BPJPH akan melanjutkan memproses sertifikasi halal itu dengan LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Ya. Dengan LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Nah, sekarang yang jadi LPH itu LPPOM. Artinya bukan LPPOM saja nanti yang akan menjadi lembaga pemeriksa halal. LPPOM sekarang baru satu lembaga itu, satu lembaga yang sudah di SK-kan oleh BPJPH sebagai lembaga pemeriksa halal. Artinya LPPOM itu salah satu LPH dari sekian LPH yang sudah mengajukan. Kurang lebih sudah 60 atau berapa gitu yang sudah dipisah yang mengajukan menjadi lembaga pemeriksa halal di luar LPPOM. Jadi sekarang yang didasarkan baru LPPOM. Nanti di kita juga ada Bu, insya Allah kalau misalkan SK-nya nanti sudah ini ada IPB, ada BBIA sedang mengajukan juga, BBIA yang di samping museum ya, yang di dekat suku budaya. Itu juga sedang mengajukan, tapi mungkin SK-nya masih dalam proses ya, karena mungkin itu kan harus diakreditasi dulu lembaga itu, tidak begitu saja di SK-kan. Di samping LPH, Lembaga Pemeriksa Halal juga MUI. Nah, MUI bertugas adalah menetapkan fatwa kehalalan suatu produk. Ya nanti artinya kalau Bapak dan Ibu mengajukan sertifikasi halal, sertifikat halal, nanti prosedurnya masuk dulu ke BPJPH, datanya dari BPJPH nanti sekian hari diberikan ke LPH untuk diaudit, untuk diperiksa. Dari LPH tidak ke MUI, tapi kembali lagi ke BPJPH hasil pemeriksaannya. Nanti dari BPJPH baru ke MUI untuk disidang fatwakan kehalalannya. Dari MUI, nah sekarang MUI tidak mengeluarkan sertifikat. Dari MUI dikembalikan lagi ke BPJPH.
baru nanti oleh BPJPH dikeluarkan sertifikatnya. Gitu. Jadi sekarang yang berperan mengeluarkan, jadi sentralnya ada di BPJPH, jadi tidak di MUI lagi, karena salah satu sebab dasarnya ini hanya penjelasan lisan ya dari beberapa orang tua kita yang di pusat, itu untuk negara luar itu tidak mau, banyak yang menolak sertifikasi halal dari ormas, inginnya dari pemerintah. Itu kan MUI itu kan ormas ya, ormas bukan instansi pemerintah. Nah, dalam ini dikembalikan lebih ke pemerintah, maka pemerintah menunjuk Kementerian Agama, maka membentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Kementerian Agama. Lanjut. Nah, di sini unit yang terlibat dalam sertifikasi halal. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, pertama BPJPH yang tugasnya menerbitkan dan mencabut sertifikat halal sesuai kewenangannya pasal 4 ayat 3 peraturan pemerintah. Kemudian lembaga pemeriksa halal yang tadi sudah saya terangkan, dan MUI pasal 21 peraturan pemerintah. Lanjut. Orang atau profesi yang terlibat di dalam proses sertifikasi halal itu ada 5, Bapak dan Ibu. Pertama BPJPH. Yang jelas BPJPH adalah ASN dari Kementerian Agama. Mungkin sementara ini pusat ya, pusat. Kemudian LPH sebagai auditor halal, lembaga pemeriksa halal. Yang ketiga MUI yang terdiri dari ulama, juama, dan cendekiawan muslim. Sedikit saya jelaskan juga untuk LPH. Boleh juga tidak harus dari lembaga swasta yang sifatnya umum, tetapi yayasan yang berbadan hukum, yayasan Islam yang berbadan hukum, misalkan pondok pesantren, tapi dia punya fasilitas untuk menjadi lembaga pemeriksa halal, bisa mengajukan untuk menjadi LPH. Artinya LPH boleh juga dari masyarakat asal syarat dan rukunnya, fasilitasnya terpenuhi sebagai lembaga pemeriksa halal. Kan sekarang walaupun dulu pesantren dikucilkan ya istilahnya, lembaga seolah-olah lembaga yang nggak begitu maju, tapi sekarang kan pesantren banyak yang sudah maju pesat. Nah kalau misalkan ada pesantren atau yayasan Islam tentu yang mengajukan untuk menjadi lembaga pemeriksa halal ke BPJPH boleh mengajukan. Artinya dari masyarakat. Yang berikutnya yang keempat penyelia halal. Penyelia halal itu pengawas ya, pengawas proses produksi. Itu bisa dari dalam, bisa juga membentuk dari luar. Kemudian yang kelima pelaku usaha, orang atau badan hukum. Artinya pelaku usaha baik yang perorangan maupun untuk usaha bersama. Lanjut. Nah, prinsip dasar sertifikasi halal. Yang menjadi prinsip dasar sertifikasi halal pertama traceability, artinya telusur. Untuk pemeriksaan halal tidak begitu saja, tidak sembarangan saja, tidak asal-asalan saja diperiksa, artinya diselusuri sampai hal-hal yang sekecil-kecilnya. Kita jangan sampai kecolongan sebuah produksi terkontaminasi dengan barang-barang yang tidak halal. Artinya ditelusuri sekecil sampai yang sekecil-kecilnya. Kemudian gray area. Gray area itu sesuatu yang sifatnya abu-abu ya, meragukan. Sesuatu yang meragukan berarti harus diperiksa kehalalannya. Ada intervensi teknologi yang merubah tampilan barang. Misalkan bulu sikat gigi yang kita tahu dari apa, Bu? Dari plastik ya, nah, seperti dari plastik. Tapi ada juga katanya membuat dari gelatin. Jadi kan kalau sudah jadi sikat gigi, mana kita terbayangkan itu dari gelatin babi, gitu kan? Yang kita tahu seperti plastik. Katanya ada juga yang seperti itu. Nah kemudian yang halal itu jelas. Jadi prinsip dasar sertifikasi halal itu harus betul-betul
memberikan kepastian bahwa sesuatu produk itu betul-betul halal. Yang haram itu jelas, jadi mana yang haram, mana yang halal, pasti haramnya pasti halal. Nah, ini untuk proses sertifikasi halal. Untuk proses sertifikasi halal, seperti tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, produsen atau perusahaan besar atau pelaku usaha yang tentu saja sudah punya penyelia halal, sudah punya pengawas, itu mengajukan sertifikasi halal ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, ke BPJPH. Nah, dari BPJPH nanti diberikan ke LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Nah, di LPH tentu ada auditor halalnya dan harus ada laboratoriumnya. Nah, dari LPH setelah diperiksa di laboratorium hasilnya kemudian dikembalikan ke BPJPH. Dari BPJPH nanti diserahkan datanya ke MUI, ke Majelis Ulama Indonesia, untuk ditetapkan fatwa halalnya. Nah, ini di sini di gambar terlihat ya, ada dari Badan Penjaminan Produk Halal untuk ke LPH 10 hari. Nah, dari LPH untuk kembali ke BPJPH itu di situ tidak dicantumkan ya 40 hari kurang lebih. 40 hari. Ya karena kan harus teliti, Bu. Ya. 40 hari kurang lebih. Di situ tidak dicantumkan. Pas. Udah dihitung tunggu 10 hari, 10 hari kali 50 hari. Kemudian dari LPH diserahkan lagi ke BPJPH setelah 40 hari, dari BPJPH diserahkan ke MUI. Kurang lebih di 30 hari. Nah, 3 bulan. Betul. Dari MUI setelah 30 hari dikembalikan lagi ke BPJPH untuk diterbitkan sertifikat halalnya. Jadi ada 2 sertifikat halal dan label halal, dan itu berlaku kalau tahun lalu itu hanya 2 tahun, sekarang 4 tahun. Coba naik lagi 5 tahun. Jadi kalau dihitung total antar satgas, kita di satgas di kabupaten kota belum ada BPJPH daerah. Jadi kita itu masih satgas kabupaten kota. Jadi dari pengajuan ibu itu berkas yang disampaikan kepada kami kirim lagi ke satgas provinsi. Dari satgas provinsi diberikan ke BPJPH. Jadi kita itu bagian dari BPJPH, hanya masih sifatnya satgas. Nah, dari BPJPH dari satgas kota ke satgas provinsi kurang lebih 10 hari perjalanan. Ya karena kan kita juga harus mengecek lagi persyaratannya memenuhi apa tidak gitu ya. Jadi maksudnya persyaratan yang diminta gitu untuk pengajuan sertifikasi halal. Nanti di satgas provinsi juga diperiksa lagi. Artinya kalau ada berkas atau apa yang kurang, nanti belum bisa dibawa ke BPJPH Jakarta. Nanti mungkin dikotak lagi ke KB atau ke pelaku usaha langsung, kan di situ ada nomor HP-nya ya. Apa yang kurang. Nanti baru setelah dilengkapi baru dikirim ke Jakarta ke BPJPH. Nah itu udah 7 hari tuh Bu. Di BPJPH saya penerbitan 7 hari. Kalau dihitung-hitung di total semua ini 97 hari tuh. Bukan hari kalender Bu. Hari kerja. Jadi Sabtu minggunya tidak dihitung. Sabtu minggunya tidak dihitung. 4 bulan, 5 bulan. Karena kan yang kerja juga harus libur, Bu, harus ada istirahat. Masa ngorek-ngorek itu mengerjakan itu berkas yang banyak gitu ya. Jadi itu hitungannya 97 hari kerja. Lanjut aja.
Tahapan Ibu. Untuk tahapan makanan dan minuman harus bersertifikasi halal 5 tahun setelah dimulainya wajib halal sejak 17 Oktober 2019. Artinya sejak 17 Oktober 2019 berarti sampai 17 Oktober 2024. Itu harus sudah wajib bersertifikat halal. Artinya mungkin nanti kalau belum ada sertifikat halal, karena satu dan lain hal entah bagaimana ada sanksi, hanya mungkin saksinya tidak ini ya, mungkin saksi lisan apa sanksi tertulis. Nah, selain makanan dan minuman masih dalam tahap diskusi dengan Kementerian Kesehatan Depok. Jadi sekarang yang kita fokuskan oleh BPJPH adalah makanan dan minuman. Untuk obat dan kosmetik belum, masih mulainya 2021. Kemudian pemerintah membantu UKM dalam waktu 5 tahun untuk memenuhi standar halal. Mudah-mudahan nanti dengan adanya BPJPH, karena dan harus kita maklumi juga yang namanya lembaga baru. Kemudian kita juga mungkin banyak keterbatasan ya. Jadi kalau sekarang mungkin ada yang kok lama, mungkin diantaranya itulah kita dalam transisi. Sehingga mungkin banyak juga lembaga-lembaga yang harus memfasilitasi proses sertifikasi Bapak dan Ibu masih belum bisa bekerja. Karena itu seperti LPH yang sudah mendaftarkan banyak yang belum di-SK-kan. Sementara ini baru LP-POM yang di-SK-kan. Jadi mudah-mudahan sih 5 tahun ke depan sampai 2024 Bapak dan Ibu sudah memiliki sertifikat halal. Kemudian UKM yang standar halal harus segera mendaftarkan sertifikasi halal. Itu sudah jelas. Ya, kalau yang sudah memenuhi standar halal, walaupun versinya versi produsen, tapi tetaplah. Sebab gini Bu, sebenarnya untuk pengajuan sertifikasi halal itu kepada kami tidak banyak syarat. Kalau untuk yang baru itu cukup KTP, fotokopi KTP, NPWP sama NIB. Untuk yang lain-lainnya boleh sambil berjalan. Sebenarnya seperti itu Bu. Dan kami juga tidak ini ya, tidak mengada-ada memang aturannya cukup untuk yang baru. Untuk yang lama melampirkan sertifikat, kopi sertifikat yang lama. Untuk yang sudah pernah yang memperpanjang maksudnya yang sudah pernah punya sertifikat. Lanjut. Terus. Habis. Pembiayaan Bu, pembiayaan kita lewati ya, beberapa kita lewati. Ya, waktunya. Kayaknya penting. Ya, boleh. Tapi ini nanti lebih penting. Biayanya berapa gitu loh. Untuk biaya sampai hari ini kita masih menunggu putusan dari BPJPH. Kalau di Depok gratis kali ya. Ya. Amin. Nah, nanti kita baca Bu, kita baca nama Allah Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Ini untuk pembiayaan sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 44, biaya sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal. Kemudian yang kedua dalam hal pelaku usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya sertifikasi halal dapat difasilitasi oleh pihak lain. Mudah-mudahan itu ada yang memfasilitasi Ibu. Yang diharapkan itu Bu. Kemudian yang ketiga, lebih lanjut mengenai biaya sertifikasi halal diatur dalam peraturan pemerintah. Artinya memang sampai hari ini kita belum tahu tarif biaya pengurusan halal. Ya? Beda-beda. Ya walau alam, mungkin kalau oleh pemerintah mungkin lebih ringan Bu, lebih ringan dari sebelumnya. Karena mungkin nanti ada klasifikasinya dari omsetnya, kita klasifikasi. Ya.
Udah ya? Bu, sudah, terima kasih. Jadi itu saja, barangkali kan ini yang ibu perlukan sebenarnya kan bagaimana proses pengajuan sertifikasi halal. Tapi kewajiban kami selaku Satgas, kami mewajibkan itu karena nanti ibu nanya, Pak, ada BPJPH apa sih? Jadi saya di sini menyampaikan Undang-Undang Nomor 33 tentang BPJPH, sehingga ibu tahu BPJPH itu apa. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang menerbitkan sertifikat halal. Nanti kurang lagi. Nanti boleh, nanti tanya-tanya boleh. Nah, karena ini yang penting sekali adalah bagaimana proses pengajuan sertifikasi halal. Nanti ada ibu harus mengisi surat ada permohonan, nanti mengisi format-format, nanti akan dijelaskan oleh Pak Maulana Yusuf. Mungkin dari saya cukup sekian ya Bu ya. Ya, nanti kalau ibu tidak puas boleh ke kemenang saja Bu. Jam kerja kita layani. Boleh ya. Mungkin itu saja. Nanti akan dilanjutkan dengan Pak Maulana Yusuf ya. Mungkin itu nanti yang seru itu di situ nanti polisian ininya gimana gitu ya. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. Sambil nanti batur sendiri. Oh, Soalnya saya residen harus ngeliat slide. Yang materinya naskah. Kok mati? Sambil duduk. oh boleh. Sebelumnya mohon izinnya, boleh saya sambil dulu, gak apa-apa ya? Kami jelasin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabisallallahu wa yassiril amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Koperasi dan Ukm Kota Bogor, yang saya hormati Pak Kabid Koperasi, Pak Kabid di sini, dan Bapak pembimbing apa ini untuk mengikuti kejuaraan halal ya. Dan tak lupa para peserta yang hadir di sini, mungkin semuanya ini pelaku usaha. Sebelumnya sudah ada yang memiliki sertifikat halal? Oh belum, berarti artinya belum punya pengalaman berarti ya. Oke. Berarti tepat berarti kalau belum, nanti akan saya jelaskan tata cara pengajuan sertifikat halal setelah beralih ke BPJPH yang tadinya ada di BPOM, LPPOM, maaf, yang tadinya ada di LPPOM MUI, sekarang beralih ke Kementerian Agama di bawah dirjennya yang itu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Baik, langsung saja ya. Oke, untuk perkenalkan, nama saya Maulana Yusuf. Kebetulan saya sebagai staf dari penyelenggara syariah, kebetulan juga salah satu anggota Satgas Halal di Kota Bogor. Oke, regulasi prosedur dan mekanisme sertifikat halal. Ya, langsung. Nah, sesuai yang tadi sempat dibicarakan oleh Bu Haji Ayah, bahwa halal itu wajib ya, sesuai dengan firman Allah yang tertera di surat Al-Baqarah ayat 168, bahwa halal itu sudah ditentukan. Artinya, jadi sesuatu barang yang kita gunakan atau kita makan harus jelas, ya kan? Haram dan tidaknya. Makanya sudah jelas. Jadi dulu itu pasti ke belakang ya. Dulu itu dengan asal usul dulu ketika LPPOM hadir itu kan sifatnya masih mandatori atau ini ya, masih bebas atau masih sukarela. Jadi para pelaku usaha itu masih diperbolehkan
boleh memiliki sertifikat halal atau tidak. Namun pada kenyataannya semakin berkembang tuntutan zaman, masyarakat itu semakin mengerti bahwa produk-produk yang memang bernilai halal itu memiliki mutu nilai jual yang tinggi. Jadi artinya bahwa dengan adanya sertifikat halal ini ternyata membantu mendongkrak pendapatan para pelaku usaha. Jadi artinya, jadi barang yang memang memiliki sertifikat halal itu diburu oleh masyarakat. Karena sudah bukan rahasia umum ya, mungkin misalnya Ibu mungkin atau Bapak-Bapak pernah mengikuti pelatihan ketika diarahkan apakah barang-barang yang digunakan atau bahan yang digunakan menggunakan ada label halalnya, pasti diarahkan yang mengandung yang sudah bersertifikat halal pastinya ya kan? Artinya otomatis barang tersebut pasti yang laku dijual ketimbang yang tidak memiliki sertifikat halal. Oke, lanjut ya. Nah, oke, minimal lanjut, cukup di ini aja. Kalau butuh materi nanti bisa ke panitia ya. Oke. Tujuan pengesahan Undang-Undang Jaminan Produk Halal itu satu, memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan kepada dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat untuk dikonsumsi dan menggunakan produk. Kedua, meningkatkan nilai tambah bagi para pelaku usaha dalam memproduksi dan menjual produk halal tersebut. Nah, nanti rumusannya seperti ini. Berumusan dan menetapkan kebijakan JPH, mulai dari menetapkan norma standar prosedur dan kriteria JPH. Ini panjang ya, ini cukup dibaca aja saya kira. Nah, perkembangan regulasi jaminan produk halal tersebut dengan adanya, jadi seperti yang saya bicarakan tadi, dulu sifatnya halal itu sifatnya bebas atau sukarela. Nah, dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 itu, jadi semua produk yang berada atau beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Jadi kalau emang tidak mau buat sertifikat halal, nggak boleh beredar. Silakan beredarnya di luar negeri. Jadi barang yang beredar di dalam negeri, di Indonesia khususnya, jadi wajib bersertifikat halal. Nah, jadi misalnya ada barang luar negeri pun harus harus didata lagi oleh kami dan disertifikasi ulang. Misalnya ada barang impor yang kira-kira memang itu makanannya, karena untuk tahapan ini konsennya di makanan dulu. Sampai dengan tahun 2024, konsennya itu di makanan dan penyajian ya, di rumah makan dan catering. Sampai tahun 2024, itu semua produk wajib memiliki sertifikat halal. Jadi kalau memang misalnya ada saya mau nggak mau ya, artinya nanti barang tersebut tidak akan beredar di negara ini. Oke. Terus turunannya ada PP nomor 31 tahun 2019 dengan implementasi dari Undang-Undang nomor 33 tahun 2014. Terus ada PMA yang isinya tentang penyelenggaraan jaminan produk halal yang ada di kami. Terus ada muncul lagi KMA nomor 982 tahun 2019, itu merupakan diskresi karena munculnya KMA ini karena sampai dengan saat ini untuk mengisi kekosongan biaya sertifikat halal yang sampai dengan saat ini belum ada, akhirnya Kementerian Agama menunjuk LP-POM MUI secara penuh untuk melaksanakan pemeriksaan. Artinya mereka cuma berhak memeriksa, tidak mengeluarkan sertifikat. Karena masih kami temukan ya, ada beberapa daerah, jadi LP-POM masih mengeluarkan sertifikat halal. Artinya, kalau sertifikat itu beredar, itu sudah melanggar undang-undang. Kan undang-undang sudah jelas. Per tanggal 17 Oktober 2019, LP-POM MUI sudah tidak berhak mengeluarkan sertifikat halal. Tapi kalau masih mengeluarkan, artinya sudah melanggar undang-undang. Ya, artinya otomatis tidak laku. Ya. Langsung turunannya itu ada KMA nomor berapa ini? Terhalang.
KMA nomor 464 tahun 2020 tentang jenis-jenis produk yang wajib bersertifikat halal. Jadi banyak ya produknya. Cuman untuk saat ini konsen kami konsen untuk pemerintah saat ini adalah di produk makanan dan olahan. Jadi selain itu masih ada penangguhan. Jadi untuk produk makanan dan olahan seperti catering dan rumah makan ya, sampai dengan tahun 2024 itu batas pembuatan sertifikat halalnya. Artinya, jadi kami pemerintah ya, pada dasarnya khususnya BPJPH masih memberikan kelonggaran kepada para pelaku usaha dalam proses pembuatan sertifikat halalnya sampai dengan tahun 2024. Jadi kalau sudah lewat dari tahun 2024, artinya bagi produk tersebut yang belum memiliki sertifikat halal pasti ada sanksi. Sanksinya seperti apa? Bisa jadi penundaan penjualan atau peredaran. Mohon maaf. Nah, jadi kalau misalnya lebih dari tahun 2012 artinya para pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal, nah, nanti ada suspend istilahnya. Jadi penundaan. Jadi produk tersebut dibekukan. Jadi bukan berarti tidak boleh beroperasi lagi, tapi dibekukan sementara waktu. Nanti kalau sudah diurus sertifikat halalnya, baru diperbolehkan untuk menjual kembali. Lanjut, ini adalah contoh ininya. Ada Undang-Undang Nomor 3 seperti yang tadi saya sebutkan sampai turunannya ke KMA 464 2020. Sesuai dengan yang tadi saya sebutkan, jadi produk yang masuk dan beredar diperdagangkan di Indonesia itu berdasarkan pasal 4 Undang-Undang JPBA menyebutkan dari produk yang masuk dan beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Oke. Ini mengenai sertifikat halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014. Ya, tujuannya adalah kepastian kesediaan produk halal, terus nilai tambah bagi pelaku usaha. Terus adanya peralihan kewajiban sertifikat halal melalui peralihan penyelenggara sertifikat halal, terus ada peralihan pihak yang terlibat. Jadi dulu itu kan penyelenggaranya itu tunggal. Nah, aspek kewajiban sertifikatnya itu voluntary atau sukarela. Ya, sekarang setelah lahirnya BPJPH dan dengan alihnya undang-undang otomatis sudah wajib. Jadi semua produk halal yang beredar di Indonesia harus bersertifikat halal. Kedua, penyelenggara. Dulu penyelenggaranya cuma satu, LPPOM MUI. Sekarang BPJPH berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014. Nah, pihak yang terlibat, aktivitasnya cuma dua. Dulu LPPOM MUI dan MUI. Sekarang ada BPJPH, LPH. Nah, LPH ini lembaga pemeriksa halal. Nanti MUI, LPPOM MUI yang dulu memiliki kuasa penuh untuk mengeluarkan sertifikat halal, sekarang itu berubah menjadi LPH ya. Jadi lembaga pemeriksa halal. Jadi artinya karena masih ada indikasi temuan ya. Jadi masih ada pelaku usaha yang langsung tanpa melalui kami langsung menghubungi LPPOM untuk mendapatkan sertifikat halal tanpa prosedur ini. Jadi jadi tidak terdata di kami. Tiba-tiba LPPOM meminta persyaratan. Maksudnya ini pelaku usaha tiba-tiba ini di kami tidak ada datanya. Ya, akhirnya sedangkan LPPOM menuntut kepada kami untuk dikeluarkan surat permohonan. Nah, itu artinya boleh dikatakan pelanggaran ya. Jadi khususnya ini bagi para pelaku usaha kan. Jadi kalau mau mengurus sertifikat halal cukup datang ke kami, nanti akan kami jelaskan. Cukup sederhana persyaratannya. Kalau memang kelengkapannya persyaratannya lengkap, insya Allah bisa kami keluarkan tanda bukti penerimaannya. Jadi sesuai yang tadi sudah dijelaskan Ibu Haji Yaya, kurang lebih memakan waktu 3,5 bulan. Itu secara aturan ya Bu. Bapak, itu secara aturan. Tapi mekanisme di lapangan kan lain. Bisa jadi kalau semakin rumit suatu bahan yang digunakan otomatis semakin lama prosesnya. Tapi semakin sederhana otomatis tidak akan memakan waktu selama itu. Bisa jadi di bawah 1 bulan. Nah, jadi kita jangan membayangkan oh ternyata lama tidak seperti itu. Jadi begini, dengan hadirnya BPJPH sebenarnya memudahkan para pelaku usaha yang dulu harus selalu bolak-balik ke Bandung, sekarang cukup di daerah. Jadi Ibu dan Bapak cukup datang ke kami, selanjutnya kami yang melanjutkan. Kami yang mengurus. Ibu mah cukup datang menyerahkan berkas, apabila kami anggap lengkap, udah tinggal tunggu kabar aja. Di Jalan Semeru nomor 25 dekat Mawar.
Iya, depan SMK ITB, samping Al Ghazali. Ya betul. Nah, ya, silakan aja datang. Karena memang penjelasannya agak panjang ya. Kalau saya harus bilangnya, apalagi ibu dan bapak, 5 menit lagi. apalagi pelaku usaha yang belum punya pengalaman untuk membuat sertifikat halal. Jadi karena saya harus memandu mulai dari pengisian sampai dengan sistem SGH-nya. Iya betul, nanti akan saya pandu di situ, nanti sampai dengan pelaku usaha mengerti dengan jelas. Nah, jadi ada pun persyaratan yang wajib ya. Langsung aja ya, nih persyaratannya. Oke. Mana ya persyaratan? Oke. Persyaratannya. Oke. Persyaratan yang wajib dibawa oleh pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal, nanti akan kami berikan form surat permohonan. Jadi pelaku usaha itu harus membuat surat permohonan dulu. Nanti konsepnya ada di kami. Nanti pelaku usaha tinggal mengetik ulang, tidak boleh ditulis tangan. Walaupun formnya kami sediakan, tapi harus diketik ulang. Nanti form tersebut ibu dan bapak ketik ulang, ditujukan langsung kepada BPJPH Pusat. Nah, untuk sementara ya. Tapi nanti apabila Satgas Halal ini sudah di SK-kan, sudah berbentuk badan BPJPH daerah, nanti kami cukup ke kami saja, jadi nggak usah ke Jakarta. Jadi kalau sudah di daerah sudah beroperasi secara penuh dan LPH di daerah juga ada, yang seperti yang tadi disebutkan ada IPB, ada BBIA, nanti prosesnya pasti akan memakan waktu lebih sederhana karena yang dekat. Iya, nggak usah. Jadi LPH tersebut yang menentukan itu nanti bukan kami, para pelaku usaha. Maunya dengan siapa? Nah, bebas. Saya pengennya dengan LPH yang mungkin ada kedekatan atau seperti apa, bisa bebas. Jadi nanti pelaku usaha yang menyampaikan, dan kami yang meneruskan. Jadi lebih sederhana sebenarnya ya. Oke, terus ada formulir. Nah, kalau formulir boleh ditulis tangan, nanti ada panduannya. Mulai dari biodata pelaku usaha seperti direkturnya harus ada. Nah, itu kalau biodata itu harus pelaku usaha minimal pimpinan atau yang punya. Iya, kebetulan kan ibu-ibu dan bapak ini kan direktur semua ya, bagi pelaku usaha semua. Nah, semuanya kan direktur sebenarnya. Cuman skalanya masih mikro atau kecil. Pasti kan pengen besar, ya kan? Amin ya. Nah, nanti kalau sudah besar pasti dikatakan pasti direktur. Nah, setelah di formulir tersebut diisi sampai dengan data bahan yang digunakan, ini ada matriknya tersendiri atau tabel. Nanti akan saya pandu secara detail. Nah, kalau sebuah formulir itu sudah lengkap, kami anggap cukup. Nah, itu artinya sudah selesai. Terus salah satunya itu adalah harus menyertakan penyelia halal. Nah, penyelia itu wajib. Kenapa wajib? Karena penyelia halal itu kepanjangan dari auditor. Sebab auditor itu tidak mungkin memeriksa proses produk halal pelaku usaha setiap hari. Makanya ditunjuklah penyelia halal atau pengawas. Nah, penyelia halal itu ditunjuk oleh pelaku usaha. Boleh dari intern, dari pemilik usaha tersebut, misalnya menunjuk diri sendiri sebagai penyelia halal atau anak buah, atau menyewa kepada lembaga yang memang menyediakan penyelia halal. Seperti APH itu kan ada yang menyediakan penyelia halal. Tapi tentunya harus bersertifikat. Cuman mungkin karena ini masih tahap transisi atau sosialisasi dari BPJPH ini ya. Jadi boleh tanpa yang bersertifikat juga tidak apa-apa. Nanti akan kami keluarkan seperti diklatnya. Jadi para penyelia halal di pelaku usaha ini, jadi wajib ya. Setiap pelaku usaha, walaupun skalanya mikro, wajib memiliki penyelia halal. Jadi dia yang bertanggung jawab, yang menjamin proses produk kehalalan produk tersebut. Walaupun diri sendiri misalnya, karena saya karyawannya saya, pemiliknya saya, penyelinya saya juga misalnya, nggak apa-apa, tidak apa-apa. Nah, kan kebanyakan kan kalau pelaku usaha mikro itu kan direkturnya diri sendiri, misalnya anak buahnya istri atau suami, terus ada anak-anak, ya kan seperti itu, ya nggak apa-apa.
Oke, nah penjelasannya. Selain itu ada persyaratan. Bagi persyaratan pelaku usaha yang memang belum memiliki, yang belum pernah bersertifikat halal, cukup memiliki NIB, nomor induk berusaha untuk makanan ya. Terus ada kalau potong rumah potong hewan namanya NKV, nomor kontrak veteriner, terus ada izin usaha atau izin edar, terus punya NPWP dan KTP pelaku usaha ya, boleh pelaku usaha, boleh badan. Nah, terus bagi yang lama, yang perpanjangan menyertakan juga sertifikat halal yang lama. Boleh. Boleh NPWP siapa aja, boleh punya suami atau NPWP istri atau NPWP badan, boleh. Yang penting harus ada dulu, terdaftar. Kenapa? Enggak ada adanya di sini. Enggak masuk ke kelas, katanya nggak bisa. Nah itu terus daftar bahan produk, nah itu wajib diisi. Jadi tidak boleh ada yang disembunyikan. Kalau ketahuan ketika kami periksa, kami juga kan BPJPAT bukan hanya sebagai pendaftaran, tapi juga sebagai pengawas nanti yang mengawasi. Jadi misalnya ketika kami periksa ada bahan yang memang disembunyikan, nah itu kena sanksi. Sanksinya seperti apa atau administrasinya seperti apa? Bahkan sanksinya kalau administrasi kurang lebih untuk satu produk, satu bahan ini dihilangkan, disembunyikan itu kurang, yang saya tahu itu 100.000. Nah, kalau misalnya untuk rumah makan, misalnya untuk menu, satu menu disembunyikan, nah, dia tidak didaftarkan di pengajuan halal, tapi dia jual. Nah itu ada sanksinya, 1 juta minimal, itu minimal. Jadi tidak boleh disembunyikan. Nah, jadi jangan khawatir. Bahan-bahan yang Ibu sampaikan kami itu semuanya aman. Jadi tidak akan pernah kami publikasikan ya. Sudah kode etiknya. Dan yang tidak kalah penting adalah SJH, manual SJH, sistem jaminan halal. Jadi di sekarang itu yang dulunya itu SJH itu wajib bagi yang sudah bersertifikat halal, ternyata bagi para pelaku usaha yang belum bersertifikat halal pun harus memiliki SJH. Nah, SJH itu agak rumit ya. Di antaranya pelaku usaha minimal direktur atau ininya harus membuat tim manajemen halal yang terdiri atas ketua halal, ketua timnya, dan beberapa anggota. Misal, suatu produk pembuatan roti misalnya, ada mulai dari beberapa divisi. Mulai dari divisi penjualan, divisi pemasaran, dan pembuatan sampai ini ya, divisi kemasan atau ini itu harus tertera. Jadi betul. Jadi walaupun ibu misalnya nggak punya siapa-siapa, ya tim manajemen halnya ya diri sendiri berarti. Misalnya saya nggak punya tim, karena anak buahnya ya saya sendiri, direkturnya saya sendiri, artinya timnya itu diri sendiri. Jadi manual SJH-nya itu tetap harus ada, minimal ada. Artinya gini, jadi kami tahu bahwa produk yang ibu buat itu terjamin. Terjamin seperti apa? Karena kan pelaku usaha kan kami kan mengaudit kan cuma 1 kali, atau setahun sekali, atau 2 tahun sekali, atau 1 tahun 2 kali, atau 4 tahun sekali. Nah, untuk menjamin bahwa produk itu tetap menjaga kehalalannya, nah otomatis, ada MOU, ada kesepakatan antara pelaku usaha dengan kami. Nah, dibuatlah tim manajemen. Nah, dia yang bertanggung jawab untuk menjaga proses produk halal perusahaan tersebut. Jadi nanti ketika kami mengaudit atau menanyakan, biasanya kami menanyakan SJH-nya mana. Apabila tidak ada SJH, artinya diragukan bahwa proses produk pembuatan halalnya ini terjamin. Form. Nanti berupa bundle. Nanti makanya di sini kurang lebih ada 38 halaman. Makanya kalau saya harus jelaskan satu persatu di sini lama. Jadi kalau memang ingin jelas, nanti silakan datang ke Kementerian Agama, nanti akan saya jelaskan secara detail. Dengan waktu durasi yang bebas, mulai dari jam 8 sampai jam 4 sore. Silakan aja. Boleh, silakan. Nanti kalau emang butuh nanti akan saya share. Baik, mungkin itu saja ya. Karena memang katanya waktunya cuma sebentar.
Kalau apabila ada pertanyaan yang mungkin tidak bisa terjawab di sini, bisa lewat lagi di Bapak. Nanti silakan ditanyakan ke panitia nomor WA kami. Nanti akan secara sukarela kami akan menjawab semua pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Kalau ingin lebih jelas lagi, silakan datang ke Kementerian Agama. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin nanti kalau memungkinkan waktu, nanti kita sesi tanya jawab. Untuk karena kita dikejar waktu, kita kasih kesempatan untuk Bang Jabar untuk sesi berikutnya. Gak apa-apa Ibu ya. Nanti kalau memang ada waktu yang online juga, kita buka sesi tanya jawab. Kalau nggak nanti kita buka nomor telepon untuk tanya jawab langsung dengan pihak halal. Dan nanti sama Bang Jabar. Ibu mana Bang Jabar? Oh ya, ya Alia. Mau dibuka dulu ya? Mau biar dipoto? Bentar. Berapa ya? Iya, Bu. Penuh kok. Oh, belum. Yang mana nggak tahu. Oh. Kita buka itu dulu, link yang foto. Kalian di sini, tapi nggak pada muncul. Itu datanya. Datanya yang mana? Ini di sini. Di sini, Pak. Oh, ini yang online ada berapa? Yang online, Pak. Hah? Enggak, dia lagi ngapain? Gak tahu. Bu Mai aja. Oh, sentra. Sentra. Ini. Nah, itu UKM. Nah, itu. Ini kayaknya cuma segini. Oh, masih gitu. Ini ya? Gak ada, Pak. Paling Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita bisa bersilaturahim, berkumpul, terutama untuk para pelaku UMKM, calon UMKM negara Kota Bogor. Terima kasih kepada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bogor yang telah memberikan kesempatan kepada Bank BJB, para pendamping UMKM juara, pendamping, dan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan UMKM juara. Saya perkenalkan nama saya Tony Eko. Suaranya jelas terdengar dulu. Nama saya Tony Eko, Ibu. Saya dari Sentra UMKM Bank BJB. Kenapa disebut sentra? Karena merupakan salah satu pusat informasi edukasi Bank BJB terhadap para pelaku UMKM. Ya.
kantor saya dengan Bu Siti itu di Cibinong, di Bank BJB cabang Cibinong. Bank BJB cabang Cibinong. Kalau teman-teman ini Pak Repul, Pak Rio, Pak Indra itu di Bank BJB cabang Bogor. Ya. Jadi kita berkenalan ya. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan coba menyampaikan sedikit diskusi. Santai aja ya dulu ya. Kalau ada yang mau tanya atau yang sharing silakan dipotong aja di saya, nanti saya. Nanti kita akan coba sampaikan hal-hal apa saja sih yang itu bisa akses, terutama di masa pandemi atau era new normal. Ini kaitannya sama para pelaku UMKM nih spesifik ya. Kalau tadi Ibu sudah diskusi terkait dengan bagaimana membuat label halal MUI ya. Terus bagaimana nanti mengembangkan usahanya. Nanti bagaimana Ibu bisa menambah modalnya. Bagaimana Ibu bisa ikut edukasi dan pelatihannya ya setelah masa UMKM juara ini. Apakah sudah berhasil enggak? Harusnya terus berlanjut kan. Jadi tidak hanya permodalan yang dibutuhkan, tapi dalam kita pun tetap dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya. Ya. Nah, yang pertama, nah di sini kan kategorinya UMKM semua ini ya. Apa sih kategori UMKM itu? Mungkin Ibu sudah pernah tahu nih. Ternyata ada klasifikasinya menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Jadi UMKM itu dipisahkan berdasarkan omset atau penjualan Ibu setiap hari dan berdasarkan aset atau harta kekayaan yang dimiliki dari hasil usaha. Dibedakan dua. Apa yang membedakan? Kalau usaha mikro itu memiliki aset 50 juta. Asetnya, kekayaan bersih dari hasil usaha. Di luar tanah dan bangunan. Gitu, di luar tanah dan bangunan. Betul, peralatan usaha, misalnya gitu ya. Terus tempat usaha, gitu ya. Terus penunjang usaha, gitu. Itu dimasukkan ke dalam kategori 50 juta kalau untuk usaha mikro. Kalau untuk usaha kecil, itu di antara 50 sampai 500 juta. Untuk usaha menengah, itu di atas 500 sampai dengan 10 miliar. Dan untuk usaha besar, itu di atas 10 miliar. Bagaimana dengan omsetnya? Nah, kalau untuk omset atau penjualan atau hasil pendapatan usaha, itu dikategorikan maksimal 300 juta per tahun. Jadi kalau saat ini Ibu memiliki omset maksimal 300 juta, itu masih kategorinya mikro. Berarti kalau dibagi bulanan kurang lebih 25 sampai 30 juta per bulan pendapatannya. Kalau dikategorikan per hari berarti omsetnya minimal 1 juta per hari. Mikro. Nah, bagaimana kalau usaha saya udah lebih dari 1 juta? Usaha saya, ya, usaha saya udah kurang dari 1 juta. Kan maksimal. Maksimal. Misalnya, wah omset saya masih 500.000 per hari, misalnya gitu. Tetap masuk kategorinya mikro. Bagaimana kalau saya di atas itu? Berarti kategorinya yang usaha kecil. Yaitu dengan pendapatan atau penjualan 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Terus berikutnya usaha menengah itu 29 sampai 50 miliar. Mudah-mudahan saya doakan semua ibu-ibu naik kelas. Amin. Mikro, kecil, menengah, besar. Ya dong, kan harus naik kelas ya. Sama seperti sekolah kan ada TK, SD, SMP. Nah, harus naik kelas. Naik kelas. Berikutnya kita akan lihat lagi. Nah, ternyata usaha ibu-ibu ini kategori penyumbang kontribusi terbesar di Indonesia. Jadi jangan salah nih, ibu-ibu ini menentukan nasib ekonomi Indonesia gitu. Jangan salah. Kenapa kita lihat di datanya? 98,68% pelaku usaha itu terdiri dari usaha mikro dan kecil. Ibu, 98% bayangin di Indonesia. Yang kedua, kontribusi terhadap UMKM dan pendapatan domestik bruto. Pendapatan bersih negara sebesar 61% menyumbang dari usaha mikro dan kecil. Yang ketiga, penyerapan tenaga kerja. Nah, ibu-ibu juga termasuk orang-orang yang
menciptakan lapangan kerja. Yang punya karyawan 1, yang punya karyawan 2, yang punya karyawan 3, itu dari ibu-ibu, semuanya dari bapak-bapak. Ada juga kalau usaha UMKM itu semuanya dipegang. Bosnya dia, karyawan dia, keuangan dia, udah ya terangkap semua. Yang belanja dia, yang bagian operasional dia, gitu ya. Pemasaran juga, gitu ya. Ada seperti itu. Tapi nanti pelan-pelan dapat satu karyawan dari saudara, bersama. Nah itu kontribusi seperti ini. Ada juga kontributor terhadap ekspor. Ada juga nih, nanti mungkin ada materi tentang ekspor ya, bagaimana UMKM bisa ekspor. Nanti ada ternyata juga menyumbang 14,37% dari UMKM. Nah, dari sini kelihatan bahwa memang dominasi UMKM di Indonesia untuk di Bogor ini besar sekali. Berikutnya Pak. Nah, ibu-ibu terdampak sama COVID ya? Terdampak sama corona nggak? Terdampak. Yang tadinya kita nggak pakai masker, ya pakai masker. Enggak. Terdampak. Yang tadinya yang pakai masker itu orang jahat, sekarang nggak pakai masker. Orang jahat. Katanya gitu. Bercandaan gitu. Dulu kan berbuat jahat, itu mukanya. Kalau sekarang, kita kebalikannya. Itu ada seperti itu. Itu perubahan ya. Tetap kita harus jalankan dengan baik. Tetap kita harus hadapi dengan baik. Insya Allah ini cepat berlalu. Ini anggap aja ujian, ya. Dan pasti ujiannya ada apa namanya? Pasti ada apa. Nah kita lihat nih dampaknya buat UMKM apa? Yang pertama UMKM tidak ada penjualan, yang tutup sama sekali. Ada gara-gara corona. Contohnya usaha apa yang tutup sama sekali? Contohnya ada orang betul. Usaha-usaha yang terdampak corona banyak, ibu. Banyak. Di sini banyak kuliner ya. Ya. Kalau kuliner, selama orang masih butuh makan, pasti masih cari. Selama orang masih butuh variasi makan, pasti cari. Ya kan? Selama orang butuh keanekaragaman makanan, pasti masih cari. Ya kan? Jadi kalau kuliner masih bertahan. Ada 26% yang penjualan turun lebih dari 60%. Ibu-ibu sebelum corona sama setelah corona turunnya berapa persen aja? 30-40%, 50%, 80%. Wah, 80% luar biasa ibu. Tapi masih bisa bertahan ya. Semangat ibu. Semangat 80%. Ternyata di sini pun ada bu, yang lebih dari 60%, berarti ibu masuk tuh. Terus ada lagi yang penjualan UMKM turun 30-60% dan sisanya UMKM turun 10-20%. Ada contohnya nasabah-nasabah kami dari BCB itu ada yang tutup. Contoh, dia punya usaha kantin rumah makan di kampus dan di sekolah. Sama ini. Tutup, bu. Selama 3 bulan pertama, Maret, April, Mei. Terus akhirnya gimana? Akhirnya catering misalnya. Akhirnya usahanya online. Akhirnya online kan? Yang tadinya jualan buka kantin, bermakan, warung. Akhirnya mau nggak mau dipaksa dituntut untuk online. Pakai jadi secara pemasarannya gitu ya. Terus catering untuk masakan sekarang yang hajatan aja jarang kayak gitu. Gimana mau catering pak? Tapi cateringnya catering perkantoran gitu. Ada seperti itu. Terus usaha-usaha seperti material turun drastis. Karena kan di beberapa tempat pembangunan di terus ditunda sampai dengan waktu tertentu. Terus berikutnya membutuhkan resiko. Nah ini, jadi ternyata oke. Nah terus akhirnya dibutuhkan pengembangan, ya kan? Nah di BCB itu memberikan akses dua, satu finansial, bukan kredit, yang kedua pelatihan atau pemberdayaan. Jadi ibu tidak banyak mendapatkan kredit di masa pandemi yang besar.
latihan rutin, edukasi rutin yang rutin sekarang dilakukan baik itu offline maupun online. Semenjak COVID itu kita lakukan online. Melalui WA, melalui Zoom. Seperti ini Zoom, Zoom tadi ada gimana? Sama, tetap kita berjalan. Jadi edukasi terhadap masalah tidak hanya sama. Ibu-ibu pun belum jadi nasabah. Boleh nggak edukasi? Boleh. Boleh. Besok ada nih hari Jumat, kalau ibu mau ikut boleh nanti daftar ke ibu. Aplikasi. Nanti yang penting punya. Nah, kan handphonenya udah Android semua kan, tinggal install gampang. Kalau di Kota Bogor nggak ada masalah sinyal ya. Kuota mungkin ya. Kuotanya cukup siapkan 1 GB aja. 1 GB aja. Seminggu sekali Bu. Apa Ibu cari wifi? Oke, berikutnya. Nah ini sebaran Bank BJB. Kalau terdekat di sini itu ada di cabang Bogor yang di Taman Kopi ya. Dekat stasiun itu cabang KAI, teman-teman nanti yang akan bahas. Ya. Itu cabang, itu kantor cabang. Kantor cabang Bank BJB Bogor. Kalau KTP ini banyak. Ada di Jalan Baru, ada di Tajur, banyak kalau Air Mancur, gitu. Terus berikutnya. Nah, jadi dari BJB itu tidak hanya memberikan bantuan berupa kredit buat modal kerja, buat investasi, tapi juga pemberdayaan dan pelatihan bisnis. Jadi kalau ibu-ibu nih mau jadi debitur, mau jadi nasabah ataupun enggak, boleh ikut pelatihannya. Contoh, ibu-ibu bagaimana memisahkan keuangan rumah tangga dan keuangan usaha? Sudah pernah? Belum pernah. Ibu semuanya uangnya nyapur. Benar nggak? Biasanya masalah UMKM gitu. Udah tahu. Misalnya nih, ibu dapat pendapatan dari penjualan itu 1 juta atau 500.000. Anaknya datang sekolah ngambil dari situ. Adiknya butuh uang pinjam dari situ. Bayar barang dari situ. Bayar arisan dari situ. Ya kan? Semua dari situ. Sehingga ini itu bisa ngitung. Sebenarnya keuntungan ibu itu berapa? Gitu ya. Nah, ada salah satu materi yang kita sampaikan seperti itu di program pemberdayaan. Berikutnya. Ini contoh-contoh produknya nanti untuk. Nah, untuk program-programnya secara lebih detailnya nanti kita bisa bicarakan secara terpisah di ruang forum ini. Jadi kalau ibu-ibu mau tahu apa aja penelitian yang ada di BJB bisa menghubungi kita atau nanti kita mendengar ada telepon ibu-ibu ya. Berikutnya. Nah, ini kegiatannya Bu. Jadi di materi pelatihan kita, pemberdayaan kita, dulu waktu masih COVID, materi corona, kita lakukan silau. Nah, contohnya ini foto-fotonya. Jadi kita lakukan. Pembicaranya siapa? Siapa? Sumbernya dari para pelaku usaha juga. Jadi bukan hanya yang berdasarkan teori, tapi mereka juga pelaku usaha. Jadi bagaimana mempromosikan lewat sosial media ada. Misalnya ibu nih, sekarang handphone tidak hanya untuk update status, tidak hanya untuk selfie, ini sayang manfaatkan buat usaha. WA aja bisa buat jadi usaha. Ibu foto yang bagus, nanti diajarin ada materinya cara mengambil foto-foto yang bagus, apalagi kuliner, makanan, gitu ya. Ini foto, terus diupload di WA, di IG, di Facebook, dipasarkan. Itu efektif. Apalagi jangan sekarang. Online harus lebih besar porsinya dibandingkan offline. Ya. Oke, terakhir. Habis. Nah, inilah produk-produk yang Bapak Ibu bisa nikmati, termasuk tadi program-program pemberdayaan yang bisa Ibu akses. Kalau Ibu itu informasi bisa hubungi ke Bapak Ibu.
1409. Ya, call centernya bukan 14045 ya. Kalau 14045 itu dianterin ayam gitu. 1409. Terus kalau ibu mau telepon, itu juga teleponnya tuh. masih aman. KM-nya itu di Cibinong yang bawah. Pas naik ini. Oke, siap. Ya, Ini masih ada ngadem. bisa. 0821 1347 9047. Boleh tanya apapun. Mau ikut pelatihan BJB boleh nggak? Boleh. Ya. Kalau kantornya di sentralnya di Cibinong, tapi kalau cabang terdekat di cabang Bogor sama aja. Nomor telepon yang tidak aktif. Cukup ya ibu-ibu ya, karena keterbatasan waktu, mohon maaf. Nanti kita mungkin bisa sambung lagi lain kesempatan. Jika ingin tanya-tanya lebih lanjut terkait dengan program pemberdayaan, pelatihan, tentang akses kredit segala macam bisa menghubungi ke. Demikian ya, Bu ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang berkenan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih. Mohon maaf, Bang Jabar. Insya Allah Rabu depan kita pas tuntas. Nanti teman-teman, Insya Allah kalau tidak ada halangan Rabu depan kita di sini. Nah, jadi karena ini hujan berdasarkan wali Joki tidak kalau di kantor tidak diperbolehkan lagi di dalam. Kita beri pertanyaan itu. Sekali lagi mohon maaf, sekali lagi Bang Jabar. Mudah-mudahan akhir Rabu depan kita pas tuntas. Terima kasih. Nanti kalaupun ada pertanyaan, mangga kontak person sudah ada. Mungkin aja kita serahkan selalu. Lumayan mangga. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu semuanya. Agenda di Dinkop tadi sudah selesai dan sekali lagi mengingatkan untuk videonya ada YouTube-nya juga, nanti bisa di-review kembali bagi yang agak kurang jelasnya ya, nanti bisa dilihat kembali. Kemudian untuk penjelasan programnya mungkin nanti bisa menghubungi BJB atau juga dari
Kemenak ya, seperti itu. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pamit ya di kelas semuanya. Terima kasih.